Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firana dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko bank syariah. Kita langsung masuk ke definisinya. Manajemen risiko bank syariah adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari segala kegiatan usaha bank. Fungsinya dari manajemen risiko itu untuk menemukan kerugian dan mengevaluasi kerugian dengan cara memilih teknik yang tepat untuk menanggulangi kerugian tersebut gitu. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama untuk mengukur exposure dan pemusatan risiko. Yang kedua memastikan bank tidak mengalami kerugian. Yang ketiga mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Dan yang keempat meminimalisasi kerugian dari berbagai kegiatan bank yang bersifat uncontrolled. Dalam menganalisa kadar pengawasan risiko ada 4 tahap. Yang pertama membangun pengawasan risiko, mengidentifikasi pengawasan risiko, menentukan efektivitas risiko, dan yang terakhir memilih pengawasan risiko. Adapun karakter manajemen risiko pada bank itu ada 3. Yang pertama identifikasi risiko, penilaian risiko, dan antisipasi risiko. Manajemen risiko merupakan proses formal di mana faktor-faktor secara sistematis diidentifikasikan, diukur, dan dicari solusinya. Manajemen risiko dengan kata lain adalah metode penanganan sistematis formal yang dikonsentrasikan pada pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau kejadian yang memiliki kemungkinan perubahan yang tidak diinginkan. Lalu apa aja sih jenis risiko yang menjadi tantangan utama perbankan syariah? Nah, jenis risikonya ini ada 3. Yang pertama essential risk atau risiko penting. Yang kedua prohibited risk, yaitu risiko yang kegiatannya dilarang dalam syariah. Dan yang ketiga ini permissible risk atau risiko yang diperbolehkan. Pada umumnya, bank syariah lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing karena mereka dituntut untuk memenuhi norma-norma syariah. Yang antara lain itu yang pertama, bank syariah hanya melakukan transaksi komersil dan tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrage. Yang kedua, bank syariah hanya melakukan pertukaran valuta asing secara tunai. Yang ketiga, bank syariah tidak melakukan short selling. Dan yang terakhir, bank syariah tidak akan melakukan pertukaran tanpa penyerahan atau non-delivery trading. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan.